Cara pandang seseorang di dalam melihat kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya itu mempengaruhi bagaimana dia bisa menyikapinya atau berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Bila dia memandang itu sebagai sesuatu yang buruk dan kesulitan itu dianggap sebagai sebuah kejahatan atau mungkin dilakukan oleh orang yang jahat kepadanya, dia dengan curiga lalu menganggap itu sebagai sebuah perangkap, maka dia akan menyikapinya itu dengan cara yang sangat buruk dan mulai mencari kambing hitam, mencurigai siapa yang sedang berusaha untuk memperangkapkan dia. Tetapi kalau dia memandangnya itu sebagai justru kesempatan untuk makin menjadi tangguh, menjadi kuat, tidak ada sama sekali memandang kesulitan itu sebagai sesuatu yang sulit, karena kalau kesulitan dipandang sebagai sesuatu yang sulit akan bertambah sulit. Sulitnya menjadi berlipat kali ganda. Dan disinilah sebenarnya cara pandang yang baik tentang kesulitan hidup akan memampukan kita untuk supaya kita malah tidak terjerembab di dalam perangkap-perangkap yang bisa berkarya lewat kesulitan itu. Karena itu kita perlu bekal untuk supaya kita bisa menjauhi perangkap itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat di Amsal pasal 22 ayat yang kelima. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Atau saya bacakan dari Alkitab versi Indonesian Modern Bible. Duri dan jerat ada di jalan orang yang menyimpang. Barang siapa ingin memelihara jiwanya, haruslah menjauh daripadanya. Amsal, sebagaimana yang kita ketahui, kata-kata bijak yang berasal dari pengalaman orang yang menuliskannya, memberitahukan kepada kita tentang sebuah prinsip-prinsip sederhana yang perlu kita pegang. Dan Amsal ini juga berangkat dari sebuah konsep iman yang sebagai cara pandang. Iman yang bukan sekedar bicara cara ibadah atau tata cara untuk kita menyembah, tetapi iman dipandang sebagai cara pandang dan sekaligus juga cara Tuhan memegang hidup kita. Inilah iman terletak di situ. Dan karenanya di sini dikatakan bahwa orang yang serong hatinya selalu akan berhadapan di jalan hidupnya dengan duri-duri dan perangkap. Mengapa dikatakan demikian? Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong, berarti apa yang dipandang oleh orang yang serong hatinya itu selalu kendala-kendala dan kendala. Kesulitan dan kesulitan, bahkan melihat kesulitan itu sebagai perangkap yang bisa menjerumuskan dia atau menganggap itu sebagai sebuah jebakan yang bisa menjatuhkan dia. Dan kecurigaan ini sebenarnya tidak akan mengubah apa-apa. Bisa jadi dia makin sulit karena dia sudah sulit lalu mencurigai segala sesuatu, bertambahlah sulit kesulitannya itu. Dan di situ dikatakan siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Saudara, Amsal terkenal dengan tulisan-tulisan yang memang mencoba membandingkan bila menuliskan tentang orang yang serong hatinya, lalu dia biasanya bandingkan dengan orang yang lurus hatinya, yang kalau dalam ayat 6 dikatakan orang muda dididik menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dengan kata lain bahwa memang Amsal tentang orang yang serong hati ini dibandingkan dengan orang yang tidak serong hatinya, yang memang sudah terbiasa terdidik untuk tidak menyimpang di jalannya. Dan kata lain dia adalah orang yang lurus hatinya. Apa bedanya orang yang serong hati dengan orang yang lurus hati? Orang yang serong hati tadi sudah dikatakan mudah menyimpang dan terperangkap pada kesulitan, atau menganggap kesulitan sebagai perangkap atau jebakan yang bisa menjatuhkan dia. Tapi orang yang lurus hati, pertama-tama dia akan tangkap justru maksud Tuhan di balik segala kesulitan yang dia hadapi. Dan orang yang lurus hati juga tidak mudah terperangkap oleh jerat-jerat kesulitan yang dia anggap sebagai sesuatu yang bisa menjatuhkan. Tapi karena lurus hatinya, dia tidak menganggap seburuk itu.
Dia melihat itu sebagai justru Tuhan yang selalu memperlengkapi dia, sehingga dia tangkap maksud Tuhan di balik kesulitan, dan dia selalu jauhi segala perangkap. Apa yang ingin diajarkan di dalam ayat ini adalah ingin ingatkan kita bahwa orang yang serong hati mudah menyimpang dan terperangkap dalam kesulitan atau dalam segala sesuatu, mencurigai segala sesuatu, mencari kambing hitam dalam dan melalui segala sesuatu. Tetapi orang yang lurus hati akan menganggap Tuhan selalu memperlengkapinya. Ini kekuatan buat dia. Kesulitan justru makin memperlengkapi dia, makin dewasa, karena Tuhan selalu memperlengkapi dia dengan bekal-bekal untuk menghadapi kesulitan. Dan bukan itu saja, orang yang lurus hati juga tangkap maksud Tuhan di balik setiap kesulitan. Dia tidak melihat itu sebagai jalan buntu, tapi melihat ada titik cerah tangan Tuhan yang penuh kasih dan bercahaya sedang ada di balik kesulitan itu, sedang menangkap dia justru lewat kesulitan-kesulitan yang orang yang bengkok atau yang serong menganggapnya sebuah perangkap. Tetapi orang yang lurus hati menganggap itu sebagai cara Tuhan menangkap dia, memperlengkapi dia, dan dia tangkap maksud Tuhan di balik segala kesulitan, dan sekaligus membuat dia makin berjuang untuk selalu jauhi segala perangkap-perangkap atau jebakan-jebakan yang bisa menjatuhkannya. Inilah kekuatan orang yang takut akan Tuhan, sebagaimana slogan kitab Amsal yang dituliskan untuk orang-orang yang hidupnya ingin takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karenanya mari saat dimana kita menjalani kehidupan kita, ada kesulitan menghadang di depan, mari pandang itu dengan kacamata iman. Pandang itu dan anggap itu sebagaimana Tuhan mengutus kita kepada sebuah kesulitan. Justru Tuhan sedang menangkap kita lebih dalam lagi, mau memperlengkapi kita untuk menghadapi kesulitan itu, dan mau menolong kita untuk supaya tidak terjebak dalam perangkap-perangkap kejatuhan lewat kesulitan, tapi kebangunan melalui kesulitan dan di atas segala kesulitan. Tidak jatuh, tetapi makin kuat dan tangguh menghadapi segalanya. Bersama dengan Tuhan kita menang oleh Roh Kudus-Nya yang memimpin kita, yang menghibur dan memperlengkapi kita. Kita dibekali untuk tidak terjebak, untuk tidak larut, untuk tidak jatuh, dan tidak mudah tergoda dalam perangkap-perangkap yang tampaknya itu jalan keluar masalah kita, tetapi sebenarnya itu jalan buntu yang membuat masalah kita menjadi tambah rumit. Mari datang kepada Tuhan, hidup lagi dalam hati yang takut akan Tuhan oleh bimbingan Roh-Nya yang melingkupi kita. Serahkan segala sesuatu kesulitan hidupmu kepada Dia. Amin.